Di Surabaya, dokter umum jaga IGD 6 sampai 5 kali dalam seminggu, 8 jam, gajinya itu 3 jutaan. Holy per bulan. fuck. IGD ya, yang tuntutan kerjanya kayak gitu. Kenapa lu nyari duitnya dari sini? Kenapa nggak fokus jadi dokter aja, Bar? Income-nya gedean main sosmed. Lu nggak ada rencana mau ngambil spesialis? Enggak, karena otomatis merusak income yang sekarang. Terus koas juga ya? Betul, katakanlah sudah menjadi spesialis, itu akan menjadi budak waktu juga. Anjay, gue suka. Jadi harus ngantor, nggak bisa bebas liburan kapanpun, sampai kapan. Nggak bakal escape dari rat race. Apakah masih worth it jadi dokter sekarang? Hanya ngelihat dari money, bukan karena lu pengen menolong orangnya. Gue lagi sama manusia spesial kelas. Bro, gue cuma mau nanya, lu itu Wolverine apa gimana, bro? Lu mirip banget sama Wolverine sih, bro. Pengennya sih dimiripin banget ya sama Wolverine, cuman istri kurang suka saya brewokan. Jadi Istri ya kurang suka. lainnya aja dimiripin, kalau dibutuhin jadi Wolverine baru panjangin brewoknya. I see. Oke, selamat datang Akbar Gaus di Internet Money ya guys ya. Oke, jadi hari ini gue mau ngupas cerita lu bukan sebagai orang yang ngerti fitnessnya. Tapi gue mau ngupas lu gimana sih lu bisa make money. Karena background ini cukup menarik. Lu seorang dokter dan lu seorang influencer fitness. Yang sekarang gue mulai buyar sih dokternya ya. Lebih ke influencer fitnessnya ya. Bener banget iya. Oke, kita akan bahas ke situ ya. Nah, cuman gue mau nanya, pertanyaan pertama adalah, lu itu bisa badan segede gini, Bar, itu gimana, Bar? Lu makan bayi apa gimana, Bar? Buset, gede banget, coy, asli. Ya makan gitu-gitu aja, semua karena kebanyakan dibully kayaknya. Oh, lu dibully? Waktu SMP, kebanyakan dibully, SD-nya SD Islam, jadi nggak bisa bergaul karena cowok sama cewek dipisah. Terus performa fisiknya payah banget, pubernya telat. Oh gitu, oh maksudnya mimpi basahnya tuh telat? Pernah mimpi basah gak ya? Oke, jadi alasannya itu, jadi lo mau bikin performanya kuat gitu ya. Oke. Terus karena proses jadi addicting dan ya udah snowball aja. Lo mulai gym pas kapan sih, Bang? SMA kelas 3 waktu itu gymnya bahkan diem-diem takut dikomenin, apa udah gym masih gitu-gitu aja itu. Oh, lu dulu dari kurus banget atau dari gemuk? Dari kurus banget, push up 1 kali pun aja gak bisa. Berarti badan lu kayak badan-badan gitaris band. Iya bener banget. Tukang make dan dulu kebetulan gitu ya? Gitaris tapi gak make. Oh gak make, oke. Dipakai juga gak. Oke. Oke, boleh. Nah, kalau untuk dapetin badan selu ini, menurut lu makan biasa yang kayak orang warteg gitu, mungkin gak? Sangat mungkin sebenarnya. Serius loh? Sangat mungkin. Skill yang dibutuhkan masalah skill konsistensi aja sih sama hitung kalori, itu nomor 1. Serius loh, kalau lu orangnya nggak punya duit nih, cuma bisa setelan ceban, setelan goceng udah nggak ada, setelan ceban, nasi tempe orek sama kalau di warteg tuh es tawar namanya. Jadi bisa. Air putih sama es doang bisa. Kalau ngomongin berusaha untuk mendapatkan badan bagus dengan effort dalam hal spend money atau circumference yang sangat achievable dengan hasil yang bagus itu bisa. Tapi kalau hasilnya sebagus apa ya genetik masing-masing ya. Oh, genetik ngaruh juga. Betul. Ya. Intinya kita hitung kalori, makanan sehari-hari yang masih bagus itu nasi putih, simple, sayur apapun cari aja yang fatnya rendah. Biasanya mungkin yang kayak sayur asem atau model sup gitu. Terus sumber protein yang lean seperti dada ayam. Kalau nggak ada yang kukus ya sebenarnya goreng nggak ada masalah karena menurut saya juga dada ayam goreng itu lapisan minyaknya tipis, nggak yang sampai nyerap banget. Nah sekarang gue punya challenge buat lo. Coba garuk punggung. Kayak gue bisa. Gak bisa guys. Gak bisa guys. Nyabun punggung itu bisa dibilang harus ada yang nyabunin. Harus ada yang nyabunin itu ya. Kenapa motivasi saya menikah? Oh biar ada yang sabunin ya. Biar ada yang nyabunin. Tapi fun fact loh, katanya kalau orang yang ototnya udah kegedean dia nggak bisa mencium sikutnya sendiri. Coba lu cium dah. Udah mentok. Enggak guys, gue juga gak bisa. Siapa yang bisa cium? Oh iya memang gak bisa berarti. Oke. Nemuin siku bisa. Nemuin siku gue bisa masih. Gak bisa. Oke. Gara di chest ya. Itunya. Oke.
Kita langsung masuk ke backgroundnya lu dulu. Jadi lu kan konten mulai dari 2016 ya berarti 2016 dulu ya? main YouTube. Main YouTube tuh ya. Masuk Instagram mulai kapan bro? Sebenarnya udah dari 2014 kalau Instagram. Anjir. Tapi sebenarnya dari dulu nggak pernah berniat jadi influencer. Cuman karena belajar tentang fitness and healthy lifestyle, terus kok kenyataannya kepercayaannya di publik itu kok beda ya, kok banyak mitosnya ya. Jadi tergerak untuk share aja sebenarnya opininya, terus rame-rame sendiri. Gitu. Oke. Berarti lu angkat dia lebih OG bro dari gua bro asli. Gua aja 2017 2018 baru mulai. Lu 2014. 14. Zaman Instagram itu masih foto doang. Foto doang. Jadi mainnya caption. Mainnya caption. Mainnya caption, judul foto sendiri dikasih judul di foto feednya. Berarti lu kalau bisa dibilang tuh angkatannya mulai rame itu angkatan Bro Dibalo ya? Betul. Duluan lu malah ya? Kalau ngomong duluannya siapa nggak tahu ya. Tapi kalau fame-nya jelas Bro Dibalo lebih dulu karena dia fokus beginner, terus YouTube-nya lebih proper ya. Kalau gue sebenarnya nggak pernah fokus mau ngonten sebagai influencer. Kalau bener-bener fokus mau ngonten ngembangin sosial media mungkin baru setahun terakhir. Karena tahun terakhir. Cenderung bisa dibilang pengen ngomong apa ya udah ngomong. Nggak mikirin setup kamera, nggak mikirin gimana looks-nya. Asal ngomong aja. Oke. Nah, kenapa lu bisa konsisten sampai sekarang masih ngonten, Bar? Padahal ya kayak Bro Dibalo udah gak ngonten lagi kan. Terus kayak ada white color fit. White color apa namanya, Riz? Yeah. White color fit kan. Yang dia... Kavi Zando. Iya si Zando ya manggilnya. Yeah. Yang dia sempat boxing juga kalau gak salah gue ikutin. Itu juga udah gak terlalu aktif lagi. Kenapa lu masih konsisten sampai sekarang? Ada apa, Bar? Karena ngerasain manfaatnya, dapat income dari sana. Income berarti intinya. Berarti kita gak munafik ya. Kita main sosmed karena mau duit. Betul. If sosmed gak ada duitnya, gak nge-sosmed, paling iseng-iseng doang. Kalau dulu saat mungkin usia kuliah waktu zaman kuliah masih ada motivasi ego ya. Karena dulu mungkin dibully, terus trying to prove myself gitu. Jadi gak ada duitnya masih mau. Tapi kalau sekarang purely memang income. Oke, let's say lu gak bisa make money lagi dari sosial media. Gak kan? Gak. Sama gue juga. Pasti. Sama gue juga. Karena mungkin lu sadar ya, fame itu sebenarnya pedang bermata dua, bos. Betul. Kalau lu dapat money-nya, tapi lu kehilangan privacy lu. Betul. Gitu kayak gue nggak tahu ya buat lu pada yang nonton ya. Gue pernah yang paling ekstrim ya, gue lagi jalan-jalan sama istri gue ke Candi Prambanan. Ada yang minta foto Bang Ogut ya. Itu gue kayak what the hell man, ini Candi Prambanan anjing gitu loh. Dan di situ orang mungkin bangga gitu, tapi gue kayak wah ini ngeri sih. Gitu sih. Lu udah mulai ngerasain kayak gitu? Dikirimin dick pic. Serius lu? Iyalah. Dikirimin dick pic, ditawar. Anjing. Kecil lagi dick pic. Cuman kulup ya. Asli. Serem banget. Itu ganggu lu banget ya kayak gitu ya? Biasa aja sih. Malah kalau itu agak biasa ya orang freak ini. Yang lebih mengganggu itu apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang triggering, yang kayak kok nanyanya kayak gini sih, malah hal kayak gitu. Atau orang-orang yang kayak entitled ya mungkin ya, kayak nanya gak sopan, kayak seakan-akan saya harus bekerja untuk mereka, harus melayani mereka. Itu aja sih yang paling agak sebel. Jadi kalau gak ada duitnya gak akan main sosmed. Betul sih, betul. Oke, nah tapi yang pertanyaan gue adalah sebenarnya background lu tuh awalnya fitness enthusiast dulu atau dokter dulu? Fitness enthusiast dulu. Serius lo? Ya. Lu memang udah ada cita-cita di dokter atau enggak? Kalau jadi dokter karena gue suka ilmu terapan ya. Kayak misalkan belajar informatika, matematika itu kayak belajar ini di dunia nyata gak banyak kepake. Jadi lebih suka dokter karena bisa dipakai ilmunya. Oke. Terus kebetulan udah jalan fitness and healthy lifestyle kok ilmunya nyambung. Gue riset lebih jauh tentang fitness and healthy lifestyle yang advance juga jadi nyambung karena ada basic knowledge-nya. Oke. Karena biologi basically kan. Betul. Oke. Nah lu dokter tuh terakhir berarti dokter umum? Betul, dokter umum aja. Lu gak ada rencana mau ngambil spesialis kayak gitu atau apa gitu? Enggak, karena otomatis merusak income yang sekarang. Oh iya? Dalam artian jam kerja bertambah, terus nanti ada senioritas yang membuat lebih gak bisa bebas berbicara. Itu jelas. Terus koas juga ya harusnya. Betul. Katakanlah spesialis ya? Sudah menjadi spesialis itu akan menjadi budak waktu juga. Jadi harus Anjay, gue suka. ngantor
Iya. Nggak bisa bebas liburan kapanpun. Asik. Sampai kapan? Biar nggak bakal escape dari rat race ya. bisa. Kelas ini dia nih. Oke. Berarti lu sekarang pertanyaan gue adalah kenapa lu nyari duitnya dari sini, kenapa nggak fokus jadi dokter aja, Bar? Income-nya gedean main sosmed. Serius? Kecuali mungkin kayak dokter spesialis yang pegang pisau ya. Yang bedah kan? Objin, mata itu mungkin saya rasa ya sebagai influencer atau sosial media content creator bisa melebihin, cuman ya mungkin lebih sulit ya. Oke, Untuk fokus. let's say gue mau nanya ini menarik juga ya, karena dulu gue punya cita-cita jadi dokter sebenarnya. Karena zaman lu lahiran 90-an kan? Betul. Anak 90-an, anak 90-an ngeliat dokter itu pasti kaya. Iya. Bener nggak zaman dulu? Karena dokter spesialis anak dan lain-lain, buset itu mobilnya Mercy dan lain-lain gitu ya. Ya walaupun setelah gue kenal sama orang yang jauh lebih kaya, Mercy itu kayak Honda Jazz buat orang kaya gitu loh, ya kan? Nah, kenapa lu kasih gue bayangan dah? Dokter umum itu tuh penghasilannya kayak gimana kalau di compare sama influencer? Sama kalau dokter spesialis yang tidak membedah dengan dokter spesialis yang bedah. Bisa kasih bayangan nggak buat audiens juga? Di Surabaya, dokter umum jaga IGD shift sekitar 6 sampai 5 kali dalam seminggu, 8 jam. Gajinya itu 3 jutaan. Holy per bulan. fuck. IGD ya, yang tuntutan kerjanya kayak gitu. Lu begadang kan di IGD itu ya? Ya, gantian ada shift malam, shift pagi. Itu kalau ada orang yang tangannya gara-gara tawuran buntung gitu, lu harus nanganin kan? Betul, harus nanganin. Anjing. Itu di salah satu IGD di Surabaya yang pinggir ya, Surabaya pinggir bukan yang Surabaya pusat. Segitu. Di Sidoarjo juga segitu, 3 jutaan. Kalau di kota? Kalau rumah sakit besar, swasta mungkin sekitar 10. 10 juta? Iya, 8 sampai 10 juta per bulan. Dengan workload tadi 8 jam, 6 Betul. kali. 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali, oke. Kalau RS swasta yang mungkin brandnya nomor 1 itu bisa 15 sampai 20. 5 berarti gaji manajer. Itu fresh graduate dokter pun bisa masuk ya? Biasanya harus dapat ada yang segitu? bawa. Harus ada yang bawa. Kalau yang rumah sakit swasta harus ada yang merekomendasikan. Tapi kalau yang gaji 3 juta tadi biasanya bisa. Oke, UMR ya, bro. Di bawah kan? Anjing, UMR-nya kok 4 juta. Lu kuliah dokter kan udah mahal banget, bro. Karena dokter itu banyak, terus mereka untuk harus spesialis itu harus ada pengalaman kerja setahun biasanya. Jadi kayak ya udahlah nggak dibayar aja mau gitu loh. Oh. Jadi supply-nya kebanyakan juga. Waktu zaman kita kecil, itu mungkin supply dokter belum sebanyak itu kali ya. Betul. Makanya akhirnya membludak sekarang dokter banyak banget. Akhirnya demand-nya segitu-segitu aja, harganya turun. Betul. Dan kayaknya pemerintah itu akan semakin berusaha meningkatkan supply dokternya. Karena penyebaran dokter yang tidak merata di daerah, melihat statistik, kalau ini katanya Dokter Tirta ya kalau nggak salah, mungkin koreksi kalau salah. Intinya berdasarkan statistik kayak kurang dokter maka jumlahnya ditambah. Dengan lulusan dokternya meningkat. Padahal sebenarnya ngumpul di kota aja. Nggak mau keluar. Ini fakta yang menarik ya, karena kita butuh dokter, bos. Itu penyelamat jiwa gitu ya. Salah satu teman saya yang orang tuanya dokter spesialis aja gajinya turun loh. Oh shit. Pekerjaan apa yang gajinya turun? Rata-rata kan naik. Ini turun berarti trennya itu sudah jelek. Dan ini fakta semua dokter kasih tahu ya? Harusnya iya. I see. Kalau yang udah spesialis gimana, Bang? Spesialis tidak pegang pisau. Saya yang tahu di kota Medan, masuk kota besar ya harusnya ya. Itu per rumah sakit dengan maksimal 3 rumah sakit praktek atau SIP, maksimal 3 rumah sakit itu sekitar 11 juta. Per rumah sakit. Per rumah sakit berarti Rumah 33 juta. 33 juta itu sudah no life. No life? No life ya praktek di 3 rumah sakit. Bayangkan satu rumah sakit itu ya kayak bisa dibilang jam kerja 4 jam poli yang jam 7 sampai jam 3. Habis gitu nanti poli sore 3 jam kali 3 rumah sakit. Udah kerjanya berangkat, praktek, pulang, tidur ya kayak gitu terus tiap hari. 33 juta no Mungkin life. minggu enggak. Berarti waktu untuk keluarga pun jauh. Jauh. Oke. Kalau yang pegang pisau? Pegang pisau kayaknya masih bisa di atas 100 ya. Masih bisa di atas 100? Masih bisa di atas 100. Sekali ngebedah itu emang dokter tuh bisa berapa sih? Range aja gitu. Maksudnya ngebedah apa? Ngebedah pusar atau ini kurang tahu ya. Itu jantung lah, jantung misalnya. Seret. kurang tahu. Tapi salah satu yang besar dengan waktu sekolah yang sepertinya nggak terlalu lama itu mata sebenarnya. Tergantung BPJS. Klaim BPJS karena glaukoma itu banyak, operasinya cepat, klaimnya lumayan besar.
Jadi tergantung BPJS. Kalau detailnya kurang tahu. I see. Tergantung BPJS ya. Ya mungkin, nggak tahu deh, nggak berani ngomong, benar-benar nggak tahu. Cepet mah lebih lah ya dapatnya. 100 mah lebih. Sekali operasi? Iya. Kayaknya enggak, karena tapi pasiennya banyak. Oh. Ini yang mata tadi ya. Kalau yang spesialistik lain nggak tahu. Termasuk katarak gitu-gitu termasuk kan? Ya. Nenek gue habis operasi katarak bro. Akhirnya bisa ngelihat jelas lagi. Bahkan dia bisa ngelihat masa depan. Wah. Setelah operasi katarak. Boleh nih ketemu neneknya. Nanti lihat yang gaib-gaib gitu bisa. Oh ternyata fakta di lapangan tentang dokter tuh gitu ya. Oke, jadi kalau nih sebelum kita masuk ke influencer ya, kalau lu dokter, saran lu sebagai dokter juga gitu, yang udah kenal dokter-dokter banyak, gimana caranya bisa survive sebagai dokter? Apakah tetap dari dokter umum atau dari spesialis atau yang ngebedah? Atau kayak yang dokter spesialis ngambil sertifikasi yang kecantikan-kecantikan sering tuh. Dokternya dokter umum tapi dia ngambil sertifikasi apa. Kalau memang tipenya doyan belajar, doyan baca riset, bisa bekerja berdasarkan SOP, mungkin dokter spesialis aja ya, karena itu masih salah satu karir yang secure, timelinenya jelas, progresi kehidupannya jelas. Tapi kalau dari awal udah waktu masa kuliah suka bolos atau tugasnya telat terus, ya contohnya kayak saya sendiri, itu masalah kayak gitu, itu lebih baik harus kembangkan skill lain. Kembangkan skill lainnya. Betul. Emang kalau misalnya kayak lu yang bolos dan lain-lain gitu, kalau masuknya ke dunia kedokteran tuh kalahnya di mana sama orang yang rajin ya gitu? Sebenarnya kalau yang rajin sama yang bolosan belum tentu kalah pinter. Betul sekali. Belum tentu kalah pinter. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Maksudnya kan kalau misalnya suka bolos dan lain-lain, lu bisa cari skill lain, nggak usah hajar yang di path kedokteran gitu kan. Emang ada efeknya, bedanya tuh apa kalau misalnya yang rajin sama yang bolos? Apakah dia lebih, kalau misalnya emang lu suka belajar ya udah gas gila-gilaan ininya spesialisnya. Iya, menurut saya sih sebagai orang yang dididik menjadi dokter itu punya pola pikir yang bagus dalam breakdown masalah. Structure thinking berarti. Structural thinkingnya bagus. Jadi untuk belajar hal lain itu juga lebih gampang. Terus anak teknik ya. Membantu personal brandingnya juga. Kalau saya sih nggak ngerti ya, selain konten kreator, ada sih beberapa teman dokter yang nggak praktek jadi pebisnis tapi kayak jualan abon gulung, travel, impor yang benar-benar nggak ada hubungannya. Itu gimana ya? Itu nggak tahu sih. Tapi kaya dia. Lebih kaya dari dokter pada umumnya kayaknya. Oke. Jauh. Oke. Pertanyaan gue, kalau misalnya lu cuman ngelihat kayaknya dari dokter, bukan tujuan mulianya mau bantu orang, kan ada dua tuh. Apakah masih worth it jadi dokter sekarang hanya ngelihat dari money, bukan karena lu pengen menolong orangnya? Enggak sama sekali kayaknya. Sama sekali enggak. Beda sama zaman dulu kita waktu kecil. Beda sama zaman dulu, iya. Oke. That's why lu lebih nyari duit dari sosmed dibandingin dari dokter. Betul. Oke. Lu masih praktek gak sih? Enggak. Sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Oke. Itu kalau di dunia diving ya, kalau kita jadi diver profesional, kayak gue kan diver profesional, dive master, itu tuh kita kalau mau kerja, kita harus renew sertifikasi kita setiap tahun, bayar ke PEDI. Kalau gue kan PEDI kan. Kalau dokter harus ada kayak gitu gak? Oh ada? Ada. Jadi ada namanya surat tanda registrasi dokter dan surat izin praktek. SIP. Betul. Okay. SIP atau surat izin praktek itu harus diperbarui, dan ketika memperbarui ada semacam skill pointnya dari seminar-seminar yang diikuti, harus memenuhi itu dulu baru bisa diperpanjang. Oke, dan ada pendaftaran pembayaran lagi ya? Iya betul. Untuk SIP-nya ya? Oh jadi mirip-mirip ya? Berarti lu gak akan memperpanjang SIP lu ke depannya? Sepertinya tidak, lebih ke STR aja. STR apa? Surat tanda registrasi dokter. Oh itu untuk menjaga bahwa lu tuh dokter. Ada gelar DR-nya itu. Betul. Ya? Kalau misalnya nggak lanjutin, DR-nya hilang. Betul. Karena sepertinya dugaan saya sendiri aja ya, kalau kita punya SIP atau surat izin praktek, semakin terbatas dalam berbicara juga di sosial media. Karena punya tanggung jawab dokter praktek. Seperti dokter Tirta itu dia nggak praktek jadi lebih bebas berbicara. Oh dokter Tirta udah nggak praktek ya? Kayaknya nggak. Kayaknya dia cuma perpanjang yang gelar dokternya. Betul. Ya? Sepertinya tidak. Oh, lu kenal personal gak dengan dokter itu? Kenal sosmed aja. Sosmed aja ya? Belum pernah ketemu. Berarti dia sekarang fokusnya bisnis? Sepertinya ya. Dan dengar dari podcast terakhirnya gak praktek sih. Gak praktek ya? Ya.
Waktu zaman COVID kan dia masih praktek tuh. Betul. Karena dia masih di halodoc gitu kan, Iya. kalau nggak salah ya. Iya. I see. Oke. Nah, sekarang kita ngomonginnya ke konten, Bar. Kan influencer fitness tuh banyak. Salah satunya temen gue juga kemarin gue undang namanya Delon, ya kan. Lu gak ada masalah sama Delon kan? Gak ada. Aman. Kalau ada nanti gue tinggal bilang Timothy itu, HW Sport, apa namanya? Apa namanya? Kita lihat ASS, kita lihat orang berotot kalau tarung gimana nih. Nah, menurut lu ya, apa perbedaan konten-konten yang lu sajikan dibandingin sama konten-konten influencer fitness lainnya? Oke. Strategi dalam hal content creating saya sendiri ini agak nggak sesuai rekomendasi umum ya. Kayak misalkan rekomendasi dari Aris itu kan fokus ke yang generalize, yang orang itu paham, bahasa sederhana. Kalau saya sendiri enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Se-advance mungkin. Maunya nomor 1 yang kalau misalkan pertanyaan sulit, nanyanya ke siapa sih? Pengennya ya, goalnya nanyanya ke saya. Oke. Jadi personal branding itu yang kubuat. Oke. Jadi kadang ngomong sesuka aku lah, mau pakai bahasa yang aku nyaman. Orang nggak paham, bodo amat. Yang penting taunya dia pinter. Aku bingung, butuh pertolongan, nanya dia, aku bisa percaya. Oke. Jadi kayak gitu. Mungkin itu bedanya. Sudah terbentuk nih sekarang? Kayaknya terbentuk. Kayaknya terbentuk. Karena bingung juga nilainya dari mana kan. Sebenarnya ada resiko sebenarnya kalau misalnya lu mau mainnya advance. Akan ada cap di mana followers itu mentok. Betul. Ya kan? Setuju. Karena not everybody is a fucking smart person gitu loh. Iya. Kayak masih banyak orang-orang yang masih nggak tahu apa namanya explosive overload deh. Progressive overload. Nah gue ya gak tahu kan. Itu aja masih. Gue tolol anjing. Gue tolol. Dia kayak progressive overload. Atau apa biomekanik gitu-gitu kan. Itu orang gak semua tahu gitu loh. Iya setuju. Dan tapi apakah lu gak ada masalah followers lu gak sebanyak itu? Gak ada masalah karena untuk potensi income yang sekarang aja masih sulit untuk keep up. Kayak katakanlah semuanya mau di-handle, mau dinaikin, jelas ada, bisa, tapi tenaganya gak cukup. Sementara kalau misalkan bikin tim, hire people, gak punya skillnya, maksudnya work ethic untuk kesana gak sanggup juga. Oke. Gitu, jadi gak ada masalah sih. Nah, lu lihat gak? Kayak kalau lu compare diri lu yang punya followers sekarang kan di 80K-an di Instagram. Which is kalau misalnya di compare sama, let's say kita bisa bilang orang-orang yang influencer fitness yang sampai ratusan 200K. Kan yang lu lihat adalah lu ngebahasnya yang lebih advance. Ada gak perbedaan loyalitas dari followers lu sama si followers ini yang ngejarnya mass market? Yakin beda banget. Gimana tuh? Bisa lu jelasin gak bedanya? Kemarin itu sempat juga partneran sama teman yang followernya 1M di TikTok. Jadi partneran berempat. 1M, 300.000, 200.000 sekian. Followernya gede-gede lah. Dan semuanya fitness influencer ya? Semua. Kita bikin semacam kelas, ya Discord juga. Mirip-mirip akademi kreator. Yang waktu itu bayangannya, wah ini konversi ke 1.000 orang aja udah gila nih matematisnya kalau dihitung. Akhirnya maju main di sana, tapi ternyata konversinya sangat minim. Total followers co-founder total berapa? Kira-kira? 2 juta mungkin. 2 juta? 2 juta bisa dibilang. Lu bisa convert berapa orang yang pay? Gak ngerti ya, karena benar-benar gak ngurusin perhitungannya sama sekali, tapi bisa dibilang per bulan under 10. 10 orang? Enggak, under 10 juta income, sorry. Holy shit, 2 juta followers. Konversinya begitu. 2 juta kumpulan orang-orang jualan sesuatu. Tapi setelah dibagi bersihnya under 10. Bersihnya under 10. Bersihnya under 10. Berberapa orangnya? Berempat. 40 juta sebulan. Itu bulan pertama aja. Bulan kedua sekitar 5 apa 6. Bulan berikutnya 3, terakhir 2, terakhir 1 apa ya? Sejuta mendingan markir tuh. Bener, sejuta mendingan markir aja. Itu teman-teman gue yang dulu di kampung itu markir tuh 2 juta 3 juta satu bulan itu sendiri ya kan. Markirnya enak kan, ngopi apa Indo Cafe gitu kan. Sebatang ya kan. Nongkrong prit.
3 juta, ini sejuta men. Berarti lu ngerasain sendiri ya, followers banyak belum tentu conversion tuh banyak. Gue main subscriber only jauh di atas itu. Oh lu pernah buka, nanti tahan dulu sabar. Nah dari analisa lu, waktu kemarin lu punya total basket of followers di 2 juta tersebut, kenapa mereka gak bisa convert? Karena kan bisa jadi 2, dari 3. Satu memang marketnya tidak fit, kedua produknya tidak fit, ketiga cara marketingnya salah. Menurut lu gimana? Mungkin 3-3-nya belum optimal semua. Belum optimal? Iya, bahkan mungkin kurang ya, bukan ya bahkan mungkin kurang sih, setuju. Kurang. Kalau boleh lu breakdown kayak gimana? Karena ini hal yang menarik. Kayak contohnya di, let's say kayak Firdi baru bikin Akademi Marketer ya kan. Followers Firdi berapa? 200.000 ya? 100.000 ya? 100.000. Dia bisa generate ratusan juta cuman kayak sekitar 3 story atau 5 story. Ya gitu. Nah ini 2 juta basket of followers. Menurut lu apa yang menurut lu salah gitu loh buat jadi orang-orang tuh bisa belajar nggak ngelakuin kesalahan lu gitu bro? Mungkin dari 2 juta follower ini bukan yang tipe loyal follower ya. Oke. Kalau aku lihat perbandingannya, followerku tuh cenderung loyal banget, daya belinya cukup kuat. Oke. Kalau dibandingkan yang 2 juta itu daya belinya minim banget. Kayaknya mostly bocil. Bocil? Iya, mostly bocil. Mungkin nggak tahu ya kalau market tidak fit itu kan sudah masuk skill bisnis analis yang saya nggak punya ya. Terus bisa aja lu. Banyak duitnya. Enggak dikit ah. Terus apa lagi ya? Apa tadi? Market tidak fit. Market tidak fit, produknya nggak fit. Produknya nggak fit, ya. Jadi produknya kan berupa course. Course-nya juga karena ada soalnya juga aku kurang konsisten dalam bikin materi. Karena mungkin menganggap ini kelas ya. Jadi bayangannya kan kayak akademi kreator, materinya sangat profesional. Jadi justru dengan berusaha profesional, akhirnya malah produksinya lambat dan macet. Oke. Sementara kalau misalkan di sosial media saya sendiri atau subscriber only itu benar-benar asal shoot aja. Oke. Justru karena asal shoot bisa jalan. Oke. Nah terus salahnya lagi apa? Salah strategi marketing? Strategi marketingnya sekedar lebih kayak bikin penasaran aja sih. Ya. Tapi gak works juga ya? Gimana? Gak gitu works juga ya? Works di awal, tapi kalau setiap kali mau promoin pakai strategi penasaran, FOMOin, kayak bosen gak sih? Kayak iya, lu akan kehabisan strategi untuk penasaran ya kan? Gak bisa automate flywheel namanya kan? Betul. Kalau aku sekarang di subscriber only itu kan add value terus. Selalu add value tapi sebagian mau lengkap, yang terstruktur baru join. Kayak gitu. Yang di subscriber ya? Betul. Di subscribe only di platform ya? Kalau menurut lu gimana Barney? Karena gua ngelihat ya sebenarnya fitness industry kan ada dua segmen market Bar. Satu orang yang punya duit, satu lagi orang yang mau berotot tapi modalnya minim. Yang gue lihat ya. Nah kalau menurut gue yang gurihnya itu tuh bukan yang banyak tapi modalnya minim. Setuju. Karena dia buat bayar gym aja udah ngap-ngapan. Setuju. Buat beli protein shake misalnya apa ya? Gue pernah pakai Gold Standard kalau nggak salah. Atau Carnivore lah minim. Carnivore kan termasuk murah tuh waktu itu. Dulu zaman gue masih 500.000 Riz. Ya kan? Cuman karena gue tahu lactose intolerant gue gak lanjut lagi pakai whey protein kan. Sekarang udah berapa Carnivore? 1 juta kali ya? 1 juta lebih. Inflasi bos. Bener kata Timothy, inflasi. Nah ini tuh mereka tuh buat beli hal selain susu dan gym itu tuh susah. Ya kan? Nah sementara yang punya duit tuh yang di atas ini. Tapi yang di atas ini dia gak mau course. Setuju. Jadi I think produknya untuk jasa. Fitness influencer it's not a course tapi coaching. Betul. Setuju gak? Setuju banget. Pengalaman lu gimana? Menurut lu kenapa orang gak suka course yang atas ini gitu? Ya sebenarnya subscriber only itu hanyalah pintu untuk ke personalized coaching. Oke. High ticket sales di situ. Oke. Kemarin rencananya begitu? Memang dari awal begitu. Oke. Tapi kenapa gak ke jaring? Apa karena memang mayoritas yang dari co-founder? Oh sorry, yang mana? Yang sama lu temen-temen lu? Oh itu sama sekali nggak mau ke arah personal coaching karena aku udah tahu marketnya mostly pemula, handle pemula itu udah sulit, biayanya nggak bisa di-charge mahal, jadi memang dari awal ya fokus bikin materi aja, terserah. Aku nggak mau handle coachingnya bahkan. Yes, karena mereka bakalan ngelihat, yang gue lihat juga ya, nih correct me if I'm wrong ya, orang yang baru nge-gym dan minimal apa namanya materinya,
atau ya materi dalam hal uang, mereka nggak terlalu mau mikirin kayak biomekanik tuh gimana, strukturnya gimana. Gue cuman mau besok gue six pack, gue bisa dapet cewek. Nah, Betul. tante-tante. Nih tante terserah lah. Mau Sama tante cowok. nenek terserah ya kan. Nah, yang kedua, sementara kalau misalnya orang yang kayak gitu, yang udah punya uang dan udah ada duitnya untuk bayar, dia nggak mau lagi nonton terlalu panjang Betul. course. Nggak ada waktu dia karena Betul. mereka basically kayak CEO atau manager, general manager. Iya. Dia cuma mau gue harus ngapain lu pantau gue. Betul. Betul. Oke, jadi kalau misalnya fitness influencer, saran lu cari segmen market yang kayak gimana dan harus gimana? High ticket sales. High ticket sales. Iya, nggak main mass product. Mass product ya kalau misalkan punya produk yang bagus, bisa murah ya bisa-bisa aja. Tapi nggak ngerti sama sekali deh gameplaynya ke sana itu gimana mainnya. Tapi kalau high ticket sales, coaching, course yang mungkin lebih terstruktur, advance itu oke sih harusnya. Oke. Kalau di aku sendiri segmennya juga masih beda lagi. Kalau segmen yang kayak CEO sibuk dan lain-lain itu kayaknya segmennya si Delon. Aku bukan di situ malah. Oh Lebih ke yang udah jago gym, udah bagus badannya, mau lebih bagus lagi. Oh, berarti high spesialisnya. performer. Betul. Makanya aku benar-benar maunya yang paling atas tidak tergantikan. Mereka rela bayar mahal tuh ya? Ya, Oh shit. rela. Gue jadi influencer fitness dah abis ini. Berarti dari pengalaman lu jadi influencer fitness, terus abis lu punya followers, dan lu udah berbisnis juga, lu setuju kan bahwa better solve rich people problem Oh, of course. daripada solving poor people problem? Iya, jelas. Kenapa Bar? Aduh, kerjanya banyak, duitnya minim. Tuntutannya tinggi lagi. Tuntutannya banyak mau ya? Iya, bener. Lu ada pengalaman yang banyak mau, tuntutannya tinggi, gak jelas gitu, bayarnya dikit gitu? Kalau pengalaman spesifik nggak ada ya, bukan nggak ada, nggak inget ya, nggak inget. Tapi berbekas lah ingatannya selalu yang tipikalnya daya beli rendah, tuntutan tinggi, tanyanya jauh lebih banyak, ada nggak sesuainya cenderung komplain. Nah kalau karakteristik yang market lu sekarang tuh mereka lebih kayak gimana orangnya? Kayak nggak terlalu banyak nanya, yang penting gue ngapain gitu. Betul. Dan komunikasinya respect terhadap waktu. Oh iya itu anjing tuh kalau orang-orang. Beda cara komunikasinya, ngerti kapan cara berbicara, mengerti apresiasinya bagus. Oh, oke. Itu nyenengin sih. Kalau dia telat pun dia pasti ngomong gitu ya. Betul. Iya Kalau sih, aku nggak ada telat-telatan sih karena nggak ngajar langsung ya. Online aja. Online aku. Oke. Jadi Tapi mereka nggak lebih gitu. respectful ya sama Betul, gurunya. jauh. Komunikasinya lebih enak. Lebih disiplin juga, Dan apa yang lu kasih tahu lu dikerjain. dikerjain. I see. Dikerjain. Karena udah bayar mahal juga sih. Sayang kan Iya. kalau misalnya dia nggak kerjain. Sebagai salah satu gambaran ya, kalau coach luar negeri itu tarifnya per tahun sekitar 80 sampai ratusan juta. Oh shit. Online. Online. Dia nggak datang ke gymnya untuk Sama bukan kayak sekali. PT-PT gym. Kerjanya dari Excel. Anjing. Excel sama WA. Oke. Atau WeChat. Ada coach Cina itu ngobrolnya pakai WeChat. Jadi dia ngomong pakai bahasanya dia tapi jadi English sampai segitunya. Jadi bersaingnya Udah global ya. udah global. Oke. Menurut lu persaingan di market lu sekarang sama Delon, nah kalau kita ngomongin yang atas nih, makin berat nggak? Kayak barrier to entry-nya. Barrier to entry artinya untuk orang baru mau Sulit. jadi kayak lu sama Delon lah Sulit. gitu. Itu susah nggak? Kayaknya sulit juga. Kenapa tuh sulitnya? Karena konten kreator udah banyak, Heeh. atensi orang juga terbatas. Tapi kalau join akademi kreator kayaknya nggak sulit ya. Oke, dari Wolverine lo kan ya. Lu gak join di Adamantium lu gitu ya kan. Oke. Berarti dari poin yang lu bahas adalah personal brandingnya udah jadi apa belum gitu. Betul, Untuk mendapatkan personal branding tersebut butuh skill knowledge-nya. betul. Dan untuk acquire skill knowledge itu yang lu punya ya sama Delon gitu. Susah gak Susah. belajarnya? Susah. Banget. Susah banget. Next time. Oke. Dan modalitas knowledge awal juga harus ada. Common sense, critical thinkingnya juga harus ada. Sebenarnya sama kayak orang mau jadi the next Timothy ya. Yang ngerti Iya, market, benar. makro dan lain-lain itu gak gampang ya. Knowledge-nya harus ada dulu. Habis gitu ngerti personal branding. Ngerti bikin main sosial media gitu. Iya sih gak gampang sih itu. Jadi ilmunya kan macam-macam sebenarnya. Benar. Oh pantas ini juga yang banyak beberapa teman gue dokter yang mau followersnya banyak. Dia ngedukasi kayak dosen. Makanya gak kena.
Ya, karena basically memang gue denger dari dokter Tira, dokter tuh nggak diajarin marketing waktu kuliah. Benar kan? Benar. Makanya agak susah ya. Oke. Tapi kalau aku sedikit mikir agak beda ya. Kalau aku pribadi mungkin karena bias fokusnya advance materi ya, maunya supaya bisa jualan high ticket sales ya harus meyakinkan kan. Ya terserah cara meyakinkannya gimana. Kalau di saya comfortable-nya ya knowledge yang bagus, meyakinkan gitu ya. Dan itu pasti membosankan. Ya. Kumpulin aja materi kayak gitunya, tapi nanti pakai konten yang gampang viral misalkan. Diatur lah storytelling hooknya dan lain-lain ya. Ya. Atau misalkan, oke, pasti semua materi advance-nya kita pakai hook storytelling tetap pakai semua. Tapi kan itu tetap masih susah tuh. Ya. Mungkin ada 1-2 konten yang konten receh. Buat debate ya. Betul. Mungkin gitu. Pinter juga nih aktor nih. Iyalah diajarin. Waduh. Kan gue ngirimnya token pamfan nih. Tapi gak masuk-masuk. Nah. Menurut lu Bar. Kita masuk ke money-nya dulu deh. Lu boleh tahu nggak? Lu itu dapat duitnya sumbernya dari mana aja? Baik dari sosmed maupun dari luar sosmed, apapun itu. Subscriber only. Ya. Dari Instagram. Walaupun potongannya kayaknya 30%-an ya. Iya, gue baru dengar dari Aris lu bilang katanya dipotong 30% coy. Ya, jadi aku tuh tarifnya 68.000 pasangnya. Tapi orang beli bayarnya 74.000. Setelah dihitung yang masuk ke rekening itu kayaknya per orang dapatnya 47.000. Dinaikin plus dipotong lagi. Iya. Oke. Begitu. Tapi masih lumayan ya, kayak gila main subs only kok bisa jadi salah satu main income gitu. Iya benar. Bisa kayak gitu ternyata. Buat makan hari-harian lebih. Oke. Nggak tanpa suplemen badan dong nggak? Iya. Maksudnya orang biasa kayak gue lah. Masalahnya makan. Ih, gue tahu lu kan ini kan badannya Cybertruck ya. Cybertruck ya berarti kan butuh bahan bakar banyak gitu. Kalau masih badan orang kayak gue aja ini lah. Semoga orang tua gak lihat makan per bulan mungkin 9 juta. Anjing. Aku doang. Itu gak jajan. Oh iya. Gak jajan, gak makan di resto, masak. Anjing. 9 juta cok. 9 juta. Dan itu sudah termasuk cara yang hemat. Maksudnya beli ayam gak di supermarket. Di pasar online marketplace, bahkan online marketplace lebih murah sebenarnya. Terus nggak pakai bumbu-bumbu impor, bumbunya yang lokal biasa aja. Anjing, 9 juta nggak sanggup gue makan segitu sebulan, gila. Nggak jadi dah gue gedein badan dah. Oke, berarti subscription pertama Instagram. Betul. Tapi potongannya 30-an%. Oke. Dan itu bisa kalau orang biasa kayak gue makan cukup banget. Tapi kayaknya susah juga untuk punya subs only yang rame. Oke. Kayaknya susah. Trik lu gimana? Kayaknya yang paling works ya dari yang udah dilakuin itu bikin semacam short course aja. Short course ya. Kayak kemarin short course tentang training. Baru training loh ini, belum yang diet. Rencana mau ke yang diet dulu juga. Intinya short course training, terus ada 12 video short. Setiap video ku potongin 1,5 menit. 1,5 menit awalnya, terus sisanya di upload di feed, lengkapnya di subscription only, ada course, ininya promo lah. Jadi diambil 1,5 menit terus kasih promo. Jadi kan bisa dibilang sekali kerja untuk feed iya, untuk reels iya, untuk subscription only iya. Oke. Kayak gitu. Dan misalkan lagi latihan story, bisa dihubungin ke subscription only, ya dipromoin juga. Oke. Terus misalkan ada DM yang tanya, saya udah ada template dari shortcut keyboard gitu untuk convert ke subscription only atau jadi klien. Oke. Kayak gitu. Berarti subscription Instagram yang pertama. Yang kedua? Coaching. Coaching personal. Personalized. Iya betul, online. Offline pun ngambil gak? Offline gak ngambil karena boros waktu. Oh benar. Oh lu anaknya gak mau jual waktu demi uang. Kelas. Jangan kan jual waktu, ketemu temen aja mikir-mikir udah. Berarti lu ketemu kita ini Riz. Iya, itu sangat Masya Allah ya kan. Luar kan mau dibeliin makan soalnya. Oh iya benar. Dada ayam goreng. Karena kan minyaknya aman. Oke. Coaching online. Iya. Lu itu coaching online itu sistemnya tuh kayak gimana sih? Gue gak kebayang soalnya. Oke. Mostly kliennya yang udah badannya bagus, udah berotot. Oh ya udah bagus lah, mau lebih advance lagi. Jadi udah gak ngajarin cara gerakan tuh kayak gimana sih, udah gak ada. Cuman regimen and lifestyle. Suplementasi, bagaimana memonitor kesehatan, maksimalkan hormon, maksimalkan semuanya lah.
itu kan butuh advanced knowledge ya. Cara kerjanya dari Excel. Jadi Excelnya itu ada diet plan, macro plan. Macro itu karena target kalori, karbo per orang beda-beda. Settingannya gimana, intinya metabolismenya naik, nggak gain fat, muscle building gitu. Jadi dari Excel, terus dia mereport setiap hari berat badan paginya berapa, kemarin makan kalori berapa, protein berapa, karbo berapa, terus stepnya berapa, tidurnya berapa. Nanti akan ketemu weekly average mereka. Kayak minggu ini berat badan average-nya berapa, minggu depan berat badan average berapa, performa latihannya average-nya gimana. Jadi tanpa ketemu, selama dia mengisi, kita bisa memonitor dan melakukan adjustment. I see. Itu pasti kan ada cap-nya bro. Gak mungkin lu bisa ngajar 1.000 orang kan. Gak bisa. Meninggal lo kalau masih 1.000 orang gitu betul. kan. Kalau dari lu sendiri ya yang udah full time di sini kan, cap-nya tuh berapa? 10-20 orang aja. 10-20 orang ya. Oke. Klien 10-20 orang aja. Dan lu tiap hari chatan sama mereka? Iya. Lu bikin kayak jadwal gitu gak? Enggak. Biasanya sebisanya terutama waktu treadmill. Jadi sekalian motivasi buat kardio. I see. Itu hal yang gue selalu hindari sih itu. One on one itu kayak holy shit man. Gua gak topi sih. Lu bisa one on one gitu luar biasa sih. Karena bisanya main di game yang kayak gitu. Belum punya skill yang kayak Bang Ogut nih. Tamfan ya. Iya main WA aja nungguin chat aja. Oke, terus apa lagi selain coaching itu? Endorsement Juga lumayan ya. juga ada sebagai BA. BA ada BA clothing, Nefresh, ada suplemen. Oke. Terus sebagai atlet juga Atlet tuh ngapain? Lu compete bodybuilding. bodybuilding. Udah dapat duit itu ya? Kalau pro level dapat duit, tapi untuk ke pro level setengah mati. Lebih sedikit profesional bodybuilder di Indonesia daripada dokter spesialis. Jumlahnya under 10 masih. Lu masuknya pro? Belum masih jauh dari pro. Ada apa sih klasemennya? Lightweight, heavyweight? Gue gak ngerti deh. Maksudnya kan kalau main bola dulu ya, kecamatan, kabupaten. Kalau bodybuilding tuh gimana gitu? Level terendah itu regional. Regional itu sudah antar negara. Oke. Ini kalau Federasi IFBB ya. Federasi IFBB itu level, kalau kita kenal Chris Putra, Isai Kese, yang orang Indonesia bodybuilder paling terkenal itu, sama Fuad Fuadi, itu organisasinya IFBB, dia dari level regional, itu udah antar negara, untuk bisa ikut pro qualifier. Pro qualifier untuk jadi pro. Biasanya dari semua satu divisi nih, kayak klasik fisik atau men's fisik, satu divisi klasik fisik, 200 orang yang dapat pro cuma satu. Dan bisa dibilang 200 orang itu gak ada yang badannya jelek. Kalau lu sekarang klasemennya apa? Klasik fisik. Klasik fisik. Ya. Satu lagi ke pro gitu atau gimana? Oh enggak, pro sekarang masih muluk-muluk, masih kurang, levelnya tinggi sekali, sulit untuk mencapai ke sana. Mungkin 2-3 tahun lagi mungkin baru kompetitif di sana. Kalau kompetitif di bodybuilding itu dapat duit? Jadi peserta pun dapat duit nggak? Atau harus menang? Aduh, ini semoga orang tua nggak lihat lagi ya. Daftarnya aja, saya daftar 4 kelas nanti di Vietnam sama Johor. Di Vietnam, di Johor itu 4 kelas 11 juta. Daftar, keluar duit. Belum flight, belum akomodasi, belum biaya persiapan tanding. Lebih cuan fighting sih kayaknya sih. Jauh. Lebih cuan fighting ya kan. I see. Lebih ke passion sih. Oh, sorry deh ganti ralat kalau buat tanding jadi atlet gak ada duitnya, malah keluar duit kayaknya. Iya sih kalau kecuali level Olimpian ya, level yang super pro gitu duitnya banyak. Itu kayak UFC-nya kan itu. Benar. UFC-nya kan. Benar. Tapi untuk ke sana nggak 1.000 dapat 1 gitu enggak kan? Untuk nyampe ke UFC kan juga setengah mati. Probability-nya berapa ribu orang baru 1 gitu. Belum nyampe sana bisa mati dulu. Oh benar. Atau enggak udah bego duluan kan, ketonjok gitu kan. Iya sama kayak gitu. Kalau masih ngomongin probabilitas nih, untuk sampai ke pro atau Mr. Olympia gue gak ngerti. Itu dari, lu lawan berapa orang baru kepilih? Misalnya kayak 1 banding 1 juta atau 1 banding 1.000 gitu. Kalau lawan berapa orang mungkin kurang menggambarkan kesulitannya ya. Kesulitannya ya satu Indonesia populasinya kayak gitu. 200 pro-nya aja masih under 10. 270 jutaan, hampir 280 juta, pro-nya under 10. Pro-nya under 10. Indonesia termasuk negara yang punya banyak bodybuilder sekarang. Di compare sama yang lain? I think so ya. Okay. Karena populasinya banyak juga sih. 10 banding 278 juta. Iya.
nyampe Olympia cuma 3. Pro baru Olympia gitu. Betul. Oke. Tanding untuk jadi pro. Pro tanding lawan pro, juara 1 bisa ikut Olympia. Dan Olympia pun tanding lagi sama seluruh dunia. Iya. Gue tuh tipikal orang yang kalau ngeliat odds-nya udah kurang banyak tuh gue udah kagak lanjut turun gitu loh. Tapi karena lu suka gitu ya. Bener, emang lu suka. Dan aja. lu kejar ke sana bukan untuk money. Bukan. Tapi kayak satisfaction ya. Betul. Tapi kepuasan membantu diri sendiri. Membantu untuk personal brand, membantu untuk income juga ya. Jadi sebenarnya lu menang, mau nggak menang ataupun menang, lu tetap cuan. Betul. Karena personal brandingnya naik, lu bisa naikin harga, nambah klien, nambah subscription. Ya. Iya. Jadi pro pensiun kayaknya. Jadi pro pensiun ya. Gak tanding ke Olympia kayaknya. I see. Makin gila lagi sacrifice-nya kan. Benar. Terus selain jadi atlet, kan tadi udah 3, subscription, coaching, endorsement, atlet, ada lagi gak? Ada sebagai manajer gym juga ada. Serius lu? Ya. Baru tahu gue ada manajer. Ngapain aja kerjanya manajer gym? Manajer gym di FK UNER. Oke. Operasional. Kalau itu gak seberapa sih, lebih buat jajan lah tambah-tambahan. Beli pisang goreng gitu. Lebih kalau ditanya orang kerjanya apa, manajer gym. Nah, udah gitu. Ada title gitu ya. Ada title ya. Udah habis itu aja. Ada lagi gak? Udah bisa dibilang udah. Sampai situ aja ya. Iya. Oke. Manajer gym tuh lu harus kerja tiap hari ke sana atau gimana? Enggak sih, remote. Remote ya? Iya. Jadi lu cuma ngatur-ngatur nih lu begini, lu begini, lu begini. Itu gila sih, satu badan bisa punya 5 sumber pemasukan. Tapi kecil-kecil dibandingkan teman-teman di sini. Teman-teman di sini di mana? Gua aja nggak sanggup bayar 9 juta buat makan gua, bos. Ya Allah. Ini vape aja minta. Oke. Nah, pertanyaan yang paling lu harus pikirin. Apakah seorang bodybuilder, coach fitness, influencer fitness, Akbar Gaus someday bisa digantiin sama AI? Sangat bisa. Gimana caranya? Secara knowledge, AI luar biasa. Oke. Kalau orang semuanya sadar mereka bisa bertanya dengan benar ke AI, coach nggak dibutuhkan. Serius loh? I think so, ya. Cuman untuk bisa bertanya dengan benar itu juga butuh skill, butuh basic knowledge. Di Indonesia memang banyak orang yang skill bertanyanya aja jelek. Iya. Jangankan skill bertanya. Aduh, ini salah satu ngomong nyambung kayak tadi ya, yang nyebelin selain dikirimin dick pic itu dapat pertanyaan orang yang nggak bisa menyusun pertanyaan sama tanda baca. Itu goblok anjing. Apa? Itu anjing sih. Itu tanda baca itu bodoh sekali gitu loh. Ya kan? Ada yang bertanya ke gue nih sebelum nyambung ke AI ya. Nanya, "Bang, kira-kira passion gue apa?" Anjing, lu baru DM gue hari ini, gue tahu apa tentang hidup lu, tanya passion gue apa gitu loh. Okay. Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke, berarti AI masih bisa ngegantiin ya? AI bisa ngegantiin. Satu-satunya mungkin yang bisa tidak membuat bisa digantikan adalah personal touch mungkin ya. Personal touch. Care-nya, empatinya, bagaimana menyemangatinya, mungkin itu. Karena itu satu-satunya human interaction side ya. Betul. Yang hanya dimilikin sama human. Bukannya AI ya. Tapi kalau offline mah gak keganti dong. Kalau ada AI. Enggak kayaknya ya. Karena gini, kalau let's say kita ngomongin GPT ya. Iya. GPT saat ini kan memang lu bisa train. Untuk gua mau GPT gue udah sangat train karena gue udah pakai dari 2023 pas langsung dibuka tuh gue udah train. Itu dia benar-benar tahu gue mau tujuannya kemana, dia bisa tahu sampai gue atur duit gue berapa dan lain-lain, strategi investmentnya. Tapi yang nggak bisa dilakukan adalah AI ini baru ngomong kalau kita generate prompt. Nah, sementara kalau lu bukan harus generate prompt dulu, lu yang ngingetin ke merekanya, ya kan? Nah, menurut lu kalau misalnya someday AI bisa jadi kayak pengingat, kayak Siri atau apa tiba-tiba muncul notifikasi, foto timbangan lu, foto ini, bisa kegantian gak? Bisa, harusnya bisa. Bisa. Satu-satunya yang bedain cuma personal touch aja. Personal touch aja. Human interaction benar. I see. Terus rencana lu apa biar gak bisa digantiin sama AI? Kemarin kita ketemu loh. Iya. Gue bilang lu gini. Ayo gimana? Cuman belum kebayang sih caranya untuk nge-train AI itu benar-benar masih nggak ngerti, jadi belum ada rencana. Belum ada rencana. Ya mungkin kalau motonya Asia itu kan it's not enough you got the best marks but others should fail. Jadi jangan pakai AI ya. Oke. Artinya gimana Bang Messi nih tadi biar ngerti. Gimana ya? Ada meme Asia tuh yang
gambarnya nggak cukup buat aku dapat nilai terbaik. Ya. Kalian semua harus gagal. Oke. Ya maksudnya bercandaannya ya jangan sampai orang tahu AI itu bisa ditanyain yang sulit-sulit. Benar. Tapi gue nggak yakin di Indonesia orang Nggak banyak mungkin. bisa tahu ngeprom yang benar ya. Ya kan kayak bisa sampai ngebedah detail gitu loh. Sebenarnya jawabannya pun masih sering salah. Betul, setuju. Masih sering salah. Tapi ketika kita tahu jawaban yang benar, kita koreksi, baru dia bisa kasih jawaban yang lebih proper. Setuju banget sih. Jadi sebenarnya kalau yang gue lihat untuk industri luar, AI itu bisa jadi budak lu sebenarnya. Kayak dengan AI lu bisa mengkloningkan diri lu sebenarnya. Sebenarnya kerja sebagai coaching sekarang udah lumayan banyak pakai AI. Oh gimana tuh lu pakainya? Biasanya waktu lagi treadmill, aplikasi ChatGPT itu sudah bisa pakai voice kan. Ya. Ya udah, aku ngomong klienku kayak gini, dia status berat badannya kayak gini, aku mau plannya kayak gini. Jadi dia yang ngetikin. Oke. Ininya dibikin lebih rapi aja. Oke. Kalau ada yang salah ya direvisi. Jadi mengurangi kerjaan dalam hal ngetik, bikin rapi, bikin jadi PDF gitu. Berarti kerjaan clerical ya, administration gitu betul. kan ya. Yang kayak lu bayar orang 100.000 lu bisa kerjain gitu ya. Betul. Tukang ngetiknya lah kasarnya Betul. gitu ya. Lu udah gunain itu ya Udah. setiap hari ya? I see. Banyak sih sebenarnya yang bisa diutilize. Nanti pas kita makan malam gua traktir lu dada ayam goreng. Kita obrolin. Nah di zaman sekarang menurut lo worth it gak untuk jadi influencer fitness? Dan kalau misalnya orang mau jadi influencer fitness harus yang kayak gimana yang marketnya masih seksi menurut lo untuk dapetin traffic dan juga monetisasinya? Kayaknya masih sulit ya, kecuali badannya bagus atau menarik dulu. Menarik dulu. Kalau menarik dulu di dunia perfitnessan kayaknya gampang. Oh syaratnya tuh apa? Menarik tuh gimana sih gitu? Menarik bisa dari looks, Oke. ya cakep atau badan bagus atau berprestasi atletik. Kalau di Indonesia kayaknya itu masih sangat membantu. Tapi harus ada knowledge-nya juga. Oke. Kalau badan bagus tuh hitungannya apa harus? Packs-nya harus 4 kah minimal? Tergantung pasarnya. Oke. Kalau misalkan pasarnya bocil ya bagus menurut bocil ya nggak terlalu gede, kering, six pack-nya jelas, ya mungkin kayak gitu. Tapi kalau orang kantoran ya mungkin profesionalisme. Let's say kalau lo boleh kasih saran ke gue. Let's say gue nih mau jadi influencer fitness. Gitu, mau ngikutin jejak lo nih. Gue harus ngapain nih sekarang nih? Kan badan gue masih alhamdulillah bagus gitu. Karena ya cuman gara-gara kemarin buka puasanya gorengan. Oke. Jadi agak naik 2 kilo gitu. Mungkin manfaatin ChatGPT. Ini mungkin agak nakal ya. Cari aja influencer fitness di luar negeri yang kelihatannya pinter. Yang advance ya, bahasanya yang advance. Researcher gitu. Beli konten berbayarnya atau Patreonnya, parafrase aja. Parafrase pakai ChatGPT. Yang konsisten. Terus terapin ilmu sosial media, hook dan lain-lain untuk bisa viral. Punya produk, mungkin bisa. Oke. Dengan badan gue sekarang yang basically Harusnya just bisa. healthy. Ya. Six pack pun kemarin waktu prime-nya cuma 4 keluarnya. Sekarang sih udah lagi gak ada gitu. Cuma ada bayangan 2 gitu ya. Itu masih bisa jadi influencer fitness? Harusnya bisa. Ada beberapa influencer fitness luar, banyak bahkan ya, badannya biasa aja. Oke. Biasa aja. Tapi ya sangat famous dan jualannya pasti laku. I see. Yaitu menjadi nomor 1 di antara yang lain. Oke. Dari variabel apa tuh Bar? Karena banyak sekali yang udah ngajarin fitness nih. Kalau lu kan dari knowledge yang advance buat jadi bodybuilder basically kan. Kalau si Delon advance yang lebih ke dia kan biomekanik setahu gue deh, biomekanik. Nah gue bisa ambilnya apa nih? Kalau misalnya kayak cuman bodybuilding dengan makan tempe orek kan udah banyak yang bahas tuh. Yang belum ada itu sebenarnya yang pakai research detail ya. Mungkin kayak versi Felix Zulhendri. Yang yang di Australia. Betul, Felix Zulhendri itu kan di Medan, di Australia. Dia selalu bahas pakai research paper kan. Itu rasanya sangat menarik dan hebat. Tapi tetap butuh knowledge yang luar biasa. Harus ada basic knowledge-nya ya. Iya, kalau nggak ada basic knowledge masih bisa. Saya rasa kayak fitness influencer luar yang bagus, yang pinter, kita beli subscription-nya atau Patreon-nya, konten berbayarnya, kita parafrase ulang. Kita minta ChatGPT bikinin skrip yang bagus, yang profesional. Kita bikin konten sambil nyontek kan bisa-bisa aja. Dan lama-lama pinter sendiri. Kita juga akan makin pinter sendiri. Tapi butuh effort luar biasa, dedikasi luar biasa, work ethic luar biasa. Bisa tapi sangat possible, tapi work ethicnya harus tinggi. Oke. Sertifikasi perlu ambil gak?
certified coach misalnya kayak gitu. Yang gue Hanya tahu untuk cuma branding. ada APKI ya kalau nggak salah. Hanya untuk branding. Nulisnya biasa aja kayaknya. Nulisnya bisa aja ya. Jadi buat kayak sarjananya gitu ya. Iya. Kayaknya aku juga certified fitness coach juga, tapi nggak pernah ku tunjukin, nggak pernah ku bilang aku certified coach. Fine aja, jualannya nggak ngaruh, Nggak ada masalah ya. nggak ada masalah. Jadi sebenarnya balik lagi ilmu gimana caranya lu bisa Present melakukan yourself. influence kepada psikologi orang sehingga percaya sama lu ya. Oke. Thank you bro.